Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, ada begitu banyak hati yang merasa lelah menghadapi ujian demi ujian yang tak pernah usai. Kadang kita bertanya dalam diam, mengapa aku yang diuji? Sampai kapan aku harus bersabar? Namun, pernahkah kita benar-benar bertanya pada diri sendiri bahwa mungkin di balik semua ujian yang kita hadapi, sebelum Anda lanjutkan, bantu channel Nuaiman dengan cara like dan subscribe, dan tinggalkan komentar, insya Allah. Allah sebenarnya sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dengan hati yang penuh cinta, para sufi mengajarkan bahwa kesabaran sejati bukan sekadar menahan penderitaan atau memendam kesedihan. Lebih dari itu, kesabaran adalah seni paling indah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara terbaik untuk mengungkapkan cinta terdalam seorang hamba kepada Sang Pencipta. Hari ini, mari kita renungkan secara lebih dalam lagi. Sudahkah kita benar-benar memahami arti sabar yang sesungguhnya? Ataukah selama ini kita hanya sekadar menahan perasaan tanpa memahami makna cinta di balik setiap ujian yang Allah hadirkan? Mari kita menyelami makna kesabaran yang ternyata lebih indah, lebih dalam, dan lebih berharga daripada apa yang pernah kita bayangkan selama ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam lagi keindahan sabar menurut para sufi, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menenangkan hati. Pastikan kamu telah menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima pesan mendalam ini hingga akhir. Jika video ini terasa bermakna untukmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Nuaiman, agar semakin banyak hati yang bisa merasakan keindahan sabar sebagai jalan cinta kepada Allah. Mari bersama-sama kita membuka pintu ketenangan dan kedamaian batin lewat video ini, memahami hakikat sabar, menyelami makna kesabaran sebagai tanda kecintaan sejati kepada Allah. Banyak orang menganggap sabar sebagai sekadar menahan marah, emosi, atau keluhan di saat masalah datang. Namun bagi para sufi, sabar adalah sebuah samudera makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Mereka memahami sabar sebagai keadaan hati yang rela sepenuhnya atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menahan perasaan semata, tapi menyadari sepenuhnya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini adalah cerminan dari kehendaknya yang maha bijaksana. Para sufi meyakini bahwa setiap kesulitan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan adalah bentuk kasih sayangnya, sebuah undangan yang lembut agar hamba kembali mendekat kepadanya. Kesabaran mereka adalah kesabaran yang penuh cinta, kesabaran yang lahir dari pengertian mendalam bahwa setiap ujian adalah cara Allah menyapa hati hambanya agar lebih dekat lagi dengan Sang Kekasih sejati. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengungkapkan dalam kitabnya, kesabaran yang sejati adalah ketika hati merasakan manisnya cinta di tengah kepahitan ujian. Jika engkau mencintainya, maka ujiannya pun adalah hadiah terindah. Bukankah Allah telah berjanji, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saat kita memahami ini, sabar menjadi sangat indah. Setiap air mata kita berubah menjadi doa. Setiap luka berubah menjadi pintu menuju kedekatan yang lebih mesra dengan Sang Pencipta. Kesabaran sejati bukan karena kita tidak mampu membalas, tetapi karena kita sadar bahwa Allah lah yang paling berhak atas hati kita, menjadikan ujian sebagai jalan cinta, memaknai musibah sebagai surat cinta ilahi. Hidup ini dipenuhi dengan ujian, baik kecil maupun besar. Kadang kita merasa Allah menguji dengan ujian yang begitu berat hingga membuat hati kita bertanya-tanya, "Ya Allah, kenapa ujian ini terjadi kepadaku?" Namun bagi para sufi, setiap ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mengirimkan surat cinta kepada hambanya. Allah tidak pernah menjauh, melainkan mendekat dengan caranya yang kadang tak kita pahami. Kesulitan, kehilangan, bahkan rasa sakit sekalipun, semuanya adalah panggilannya agar kita kembali, agar kita berhenti sejenak lalu merenung, apakah selama ini aku telah benar-benar mencintainya? Seperti nasihat dari Imam Al-Ghazali yang pernah berkata, jika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, maka dia akan mengujinya dengan sesuatu yang berat, agar hati orang tersebut lebih dekat kepadanya dibanding sebelumnya. Bagi para sufi, musibah bukanlah hukuman semata, melainkan pertemuan antara jiwa yang merindu dengan Tuhannya yang maha cinta. Seperti Nabi Yusuf yang mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap derita dan kesendiriannya di sumur, lalu dipenjara hingga Allah menjadikannya penguasa hati manusia. Ujian yang berat akan menjadi ringan jika kita sadar bahwa di baliknya ada kasih sayang Allah yang menanti kita untuk kembali kepadanya. Dengan kesabaran yang indah, maka mari pandang setiap ujian hidup dengan penuh cinta, karena sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan ini. Mengosongkan hati dari keinginan duniawi, melepaskan dunia demi meraih Allah di tengah kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, ketergesa-gesaan, dan perlombaan mengejar harta,
jabatan atau pujian manusia, para sufi hadir dengan kebijaksanaan yang sederhana namun amat mendalam. Mereka menyadari bahwa semakin hati ini dipenuhi keinginan duniawi, semakin jauh pula kita dari ketenangan sejati dan cinta yang hakiki. Hati yang terlalu penuh dengan dunia akan sulit menemukan kedamaian sejati, karena sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya hadir ketika hati dipenuhi oleh cinta ilahi. Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan, hatimu seperti wadah. Jika ia penuh dengan dunia, maka tak akan ada lagi ruang tersisa untuk diisi dengan cahayanya. Kosongkan ia agar Allah mengisinya dengan cahaya cintanya. Para sufi mengajarkan kita untuk melatih hati agar tidak melekat berlebihan kepada harta, kedudukan, pujian, bahkan pengakuan manusia. Karena semakin kuat kita menggenggami dunia, semakin besar penderitaan saat dunia pergi dari genggaman kita. Bukankah Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya? Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan kebanggaan di antara kalian, serta saling berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Para sufi dengan penuh kebijaksanaan memilih untuk tidak terikat dengan segala sesuatu yang bersifat fana. Mereka bersabar dalam menahan diri dari kesenangan sesaat demi meraih kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati dikosongkan dari hasrat dunia, justru disitulah kita merasakan kebebasan yang hakiki. Kita menjadi ringan dalam melangkah menujunya, semakin mudah merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan semakin jelas dalam melihat cintanya yang senantiasa menyertai kita. Menahan diri demi cinta kepada Allah, memaknai pengorbanan hawa nafsu sebagai pembuktian cinta sejati. Para sufi mengajarkan bahwa menahan diri dari hawa, nafsu dan godaan bukan hanya sekadar bentuk ketaatan atau takut terhadap dosa, namun lebih jauh dari itu. Menahan diri adalah bukti nyata dari cinta yang paling murni kepada Allah Subhanallah wa Ta'ala. Seorang pecinta sejati akan rela meninggalkan sesuatu yang ia sukai jika sesuatu itu bertentangan dengan kehendak sang kekasih, yaitu Allah. Sebagaimana perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali wanita yang begitu mendalam cintanya kepada Allah, aku tidak pernah melihat kesabaran lebih indah dari sabarnya hati yang mampu meninggalkan kesenangan demi cinta kepada Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan dunia seringkali datang dalam berbagai bentuk yang menipu. Ia datang dalam bentuk hawa nafsu, keinginan, godaan materi, bahkan godaan pujian manusia. Bagi seorang sufi, semua godaan tersebut hanyalah ujian cinta. Menahan diri bukan berarti menderita atau tersiksa, melainkan bentuk cinta paling halus, bentuk ibadah tersembunyi yang hanya Allah yang melihatnya, mengetahui nilai sesungguhnya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka tahanlah dirimu dari apa saja yang tidak disenanginya. Sebab, menahan diri dari hawa nafsu demi ridho Allah adalah bukti cinta yang paling tulus. Cinta tidak selalu harus menampakkan dirinya dalam bentuk manis, indah, atau menyenangkan. Kadang cinta ilahi itu justru teruji saat kita rela menahan diri dari sesuatu yang begitu kita inginkan. Para sufi melihat kesabaran dalam menahan diri sebagai keindahan yang jauh melebihi segala nikmat dunia yang sementara. Karena bagi mereka, kehilangan kesenangan sementara di dunia ini adalah harga kecil untuk memperoleh kedekatan sejati dengan Allah yang merupakan kebahagiaan abadi yang tiada bandingnya. Di titik ini, renungkanlah, sudahkah kita mencintai Allah dengan cara ini? Sudahkah kita rela meninggalkan kenikmatan sesaat demi ridhonya semata? Menikmati kesabaran sebagai ibadah tertinggi, menyelami indahnya kesabaran dalam ibadah para kekasih Allah. Para sufi mengajarkan kita bahwa sabar bukan sekadar kewajiban agama yang berat, melainkan ibadah spiritual paling tinggi yang melampaui batas-batas lahiriah. Mereka tidak sekadar bersabar atas ujian hidup, tetapi justru menikmati sabar itu sebagai sebuah ibadah yang agung. Di mata mereka, sabar tidaklah menyakitkan, melainkan manisnya ibadah, karena kesabaran adalah bentuk kepasrahan yang paling sempurna kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qushairi pernah mengatakan, kesabaran adalah permata yang berharga dalam ibadah seorang mukmin. Ketika seseorang benar-benar menikmati sabar, dia merasakan kelezatan yang bahkan tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Kesabaran dalam ibadah lebih dari sekadar ritual lahiriah. Ia adalah ibadah jiwa, ibadah hati, yang tak terlihat oleh mata manusia, namun begitu jelas dalam pandangan Allah. Para sufi mampu merasakan kebahagiaan sejati justru dalam sabar mereka saat salat malam yang panjang, zikir yang terus-menerus, atau puasa yang berat. Semua itu tidak mereka pandang sebagai beban, tetapi justru sebagai keindahan cinta dan pertemuan dengan Allah. Seperti perkataan Maulana Jalaluddin Rumi yang indah, sabar adalah taman yang penuh bunga-bunga keindahan,
yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki hati yang tulus mencintainya. Ketika seorang hamba merasakan nikmat dalam kesabaran, itulah bukti kedekatan batinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak lagi melihat sabar sebagai beban, melainkan anugerah terbesar dari Allah untuk semakin dekat kepadanya. Cobalah bertanya pada diri sendiri secara dalam, sudahkah sabar menjadi ibadah yang paling kita cintai, mengubah luka menjadi hikmah? Kesabaran sebagai jalan transformasi diri. Setiap dari kita tentu pernah terluka, kecewa, atau merasakan kepedihan yang begitu dalam hingga sulit dilupakan. Namun bagi seorang sufi, luka-luka kehidupan tersebut bukanlah hal yang harus disesali atau dihindari. Sebaliknya, luka-luka itu justru merupakan cara Allah mendidik dan mendewasakan jiwa. Kesabaranlah yang akan mengubah luka-luka tersebut menjadi hikmah dan kebijaksanaan yang menerangi hati. Jalaluddin Rumi pernah berkata dengan indah, luka adalah tempat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki hatimu. Jangan pernah takut terluka, karena dari sanalah kau menemukan rahasia terbesar dari cintanya. Para sufi mampu mengambil pelajaran dari setiap luka, karena mereka melihat tangan Allah bekerja di balik setiap peristiwa. Seseorang yang telah mencapai tingkatan ini, melihat bahwa hidupnya sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, kebahagiaan atau kesedihan hanyalah warna-warni kehidupan yang sementara. Dia hanya menginginkan ridhanya, hanya ingin dekat dengannya. Tidak peduli seperti apa bentuk kehendak Allah itu datang dalam kehidupannya. Seperti diungkapkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan begitu indah, jika engkau benar-benar mencintainya, maka engkau akan menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kehendaknya. Kesabaran sejati adalah ketika jiwamu bersatu dalam kehendaknya, hingga tiada lagi rasa keberatan dalam hatimu atas apapun yang terjadi. Maka, kesabaran yang sejati bukan sekadar menunggu atau menerima keadaan secara pasif. Sabar bagi mereka adalah sikap aktif, jiwa yang penuh cinta dalam menerima keputusannya. Hati yang sabar tidak lagi gelisah menghadapi ketetapan Allah, sebab dia memahami bahwa segala yang terjadi telah diputuskan oleh Sang Maha Penyayang. Hidupnya menjadi tenang, hatinya damai, karena dia tahu bahwa Allah selalu hadir bersamanya di setiap langkah. Di titik inilah, kita perlu merenungkan lebih dalam. Sudahkah kita merasakan damainya sabar, hingga hati kita benar-benar bersatu dengan kehendaknya? Sabar sebagai ciri kecintaan Allah pada hambanya, merasakan keindahan dipilih olehnya untuk bersabar. Pernahkah kita berpikir bahwa di balik setiap ujian berat yang datang menghampiri hidup kita, terdapat sebuah tanda cinta Allah yang tersembunyi begitu indah? Para sufi selalu melihat ujian sebagai sebuah bentuk perhatian khusus dari Allah. Bagi mereka, Allah hanya akan memberi ujian kepada hamba-hamba yang sangat Dia cintai, yang Dia rindukan untuk semakin dekat dengannya. Seperti ungkapan indah dari Imam Al-Ghazali yang berkata, jika engkau ingin mengetahui betapa besar cintamu kepada Allah, perhatikanlah kesabaranmu saat menghadapi ujiannya. Semakin besar sabarmu, semakin besar pula cintamu kepadanya. Kesabaran menjadi sebuah indikator kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mampu sabar dalam segala keadaan, terutama dalam ujian berat, adalah orang-orang yang disayanginya secara istimewa. Justru di saat terberat itulah, cinta Allah kepada seorang hamba semakin tampak nyata. Pernahkah kita merenungkan betapa beruntungnya kita jika Allah menguji kita? Bukankah berarti Dia masih peduli, masih ingin memanggil kita untuk kembali kepadanya? Maka jika kita sedang diuji, cobalah rasakan lembutnya cinta Allah yang sedang mengelus hati kita, meski lewat rasa sakit yang mendalam. Renungkanlah betapa istimewanya kita ketika Allah memilih kita untuk bersabar di atas cobaannya, menyadari kesabaran sebagai kunci surga, kesabaran yang membuka gerbang kedamaian abadi. Dalam kesunyian malam, dalam kesendirian hati yang sedang merintih, karena kesedihan atau penderitaan yang tiada ujung,